keluar Jakarta capai 148.000 kendaraan hingga Kamis sore. Cikatama dan Kalitama naik 46%. Dan bagaimana situasi terkini arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek, sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Comment Center di kilometer 29 Korlantas Polri. Selamat pagi Sufi, bagaimana kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek pada pagi ini dan sudah berapa kendaraan yang keluar Jakarta? Ya, selamat pagi Maggie. Saat ini saya berada di kilometer 29 dekat dengan gerbang tol Cikatama di Command Center, di mana di sini saya bisa memantau secara langsung data real time mengenai jumlah kendaraan yang melintas menuju ke arah gerbang tol Cikatama atau Cikarang Utama yang berasal dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan berdasarkan data yang kami peroleh pada hari ini, dimulai dari pukul 12 malam tadi hingga pukul 6 pagi tadi, terpantau sebanyak 28.968 kendaraan yang melintasi ruas jalan ini menuju ke arah jalan tol Trans Jawa, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan 206,22% jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintas secara normal biasanya sebesar 9.460 kendaraan. Namun secara pandangan mata saja, ketika kami pagi tadi melintas di ruas jalan ini, kami memang melihat arus kendaraan yang melintas tidak seramai kemarin, karena memang hari ini bisa kita katakan arus kendaraan cukup lengang, dan kendaraan yang melintas bisa melajukan kendaraannya hingga kecepatan normal sekitar 80 hingga 90 km per jam. Dan menurut keterangan dari petugas yang berjaga di Command Center di kilometer 29 ini, pada saat tanggal 25 kemarin, maksud saya mulai dari tanggal 24 hingga 25 kemarin, memang terpantau arus kendaraan yang melintas di ruas jalan menuju ke arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah tol Trans Jawa sendiri memang terpantau cukup ramai dan mengalir begitu, di mana di beberapa titik saja kendaraan itu harus melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang tidak mencapai kecepatan maksimal 80 atau 90 km per jam, namun setengahnya sekitar 40 hingga 50 km per jam, terutama di titik-titik seperti pintu masuk rest area di kilometer 57, kemudian juga di pertemuan arus dari ruas jalan yang dari atas, dari flyover, dan juga ruas jalan yang di bawah, yang normal, itu terjadi pertemuan arus. Nah, di kilometer 48 hingga kilometer 60 tersebut biasanya terjadi kepadatan, dan itu memang terjadi kemarin di tanggal 24 hingga tanggal 25. Dan berdasarkan data dari Command Center sendiri, di momen libur Nataru pada tahun ini telah terjadi 2 kali puncak arus mudik bagi kendaraan yang melintas di ruas jalan tol ini, di mana puncak arus mudik pertama terjadi pada tanggal 20 Desember kemarin. Kemudian puncak arus mudik yang kedua terjadi pada tanggal 24 Desember 2025. Dan untuk data ruas jalan tol yang menuju ke arah gerbang tol Cikatama sendiri pada H-1 atau pada tanggal 24 Desember 2025 terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas hingga 42,67%, atau jika berdasarkan angkanya itu sebanyak 290.558 kendaraan yang melintas menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan ini jika dibandingkan dengan angka normal, biasanya di sini jika normal sepanjang hari biasanya tercatat sebanyak 203.658 kendaraan yang melintas. Kemudian secara keseluruhan, menurut keterangan atau data yang kami peroleh dari Command Center sendiri, pada momen libur Natal tahun ini, jika dihitung secara keseluruhan dari total proyeksi sebelumnya sebesar 2,9 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta menuju ke arah Jawa ataupun Sumatera, sejauh ini hingga tanggal 24 Desember sudah tercatat sebanyak 201.000 kendaraan, atau jika dalam persen, jika dibandingkan dengan total proyeksi 2,9 juta, secara total arus mudik kendaraan yang menuju ke arah Jawa dan juga Sumatera sudah berada di
41,5%. Dan sejauh ini kami masih terus memantau karena memang puncak arus mudik dari momen Natal sendiri sudah lewat. Menurut keterangan dari petugas yang ada di Command Center sendiri menyebut biasanya berdasarkan data dari tahun lalu, peningkatan kendaraan akan kembali terjadi 2 hari menjelang pergantian tahun. Tentu saja hal ini masih terus dipantau oleh petugas yang berada di Command Center sendiri. Kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang akan diterapkan di ruas jalur Cikampek ini itu baru akan dilakukan jika memang volume kendaraan atau jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 2 kali lipat angka normal. Jadi jika perbandingannya dalam 1 hari yang melintas terutama menuju ke titik-titik yang biasanya padat seperti gerbang tol, kemudian juga menuju ke pintu masuk rest area jumlahnya jika pada hari biasa mencapai 10.000 kendaraan, kemudian di satu waktu tertentu terjadi kepadatan hingga mencapai 20.000 lebih kendaraan, maka petugas nantinya akan bersiaga untuk menerapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya adalah dengan menerapkan kontraflow. Dan sejauh ini untuk pengamatan kami di sepanjang hari 20 pada tanggal 26 Desember ini karena memang baru pukul 10 pagi, petugas menyebut kondisi arus lalu lintas masih bisa dikatakan cukup normal, bahkan terbilang lengang begitu. Jadi memang untuk rekayasa lalu lintas pada hari ini masih belum ada informasi apakah akan diterapkan atau tidak, karena memang sifatnya juga kondisional dan situasional tergantung kepada volume kendaraan yang melintas dengan perbandingan yang tadi saya sebutkan. Jika sudah mencapai 2 kali lipat dari angka kendaraan yang melintas secara normal di titik dan di waktu yang tertentu. Demikian yang dapat kami laporkan dari ruas jalan tol Cikampek. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas libur Nataru di tol Jakarta Cikampek. Terima kasih Sufiani Tanjung atas informasinya dan selamat bertugas kembali.